Pernah dengar saran Michael Faraday? Katanya cara terbaik mulai paham alam semesta itu ya dengan lihat lilin menyala. Hari ini kita pakai alat yang sedikit lebih modern lah ya, tapi ya tetap biasa aja. Senter listrik. Siapa sangka, coba alat sesederhana ini malah bisa jadi kunci buat buka rahasia fisika yang paling dalam. Mhm. Memang kadang yang sederhana itu justru menyimpan hal besar. Sumber kita kali ini, bab 2, judulnya Bayangan, dari buku keren The Fabric of Reality, karya fisikawan David Deutsch. Dan misi kita nih buat Anda, para pendengar, adalah kita bongkar bareng-bareng gimana sih pola cahaya dan bayangan yang kayaknya sepele ini, ternyata nyimpen keanehan yang fundamental banget. Keinahan yang, kumana ya? Saking dalamnya gitu. Sampai bikin kita mikir ulang soal struktur dasar realitas itu sendiri. Kita bahkan bakal singgung soal ide alam semesta paralel loh. Semua cuma gara-gara cahaya senter. Siap lihat bayangan dengan cara yang bener-bener baru? Oke deh, yuk kita mulai aja penjelajahan ini. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu ya. Bayangkan eksperimen simpel ini. Ada senter, sumber cahaya. Terus ada penghalang, kasih celah di tengahnya. Nah, di belakang penghalang itu ada layar buat nangkap polanya. Kalau pakai intuisi kita aja, atau fisika klasik lah yang di sekolah dulu, apa yang kira-kira bakal kelihatan di layar? Ya, jelas dong. Di belakang bagian yang padat ya gelap total. Namanya umbrah kan. Mungkin pinggir-pinggirnya agak remang dikit, penumbrah gitu. Karena senternya kan bukan titik persis. Ya, cukup jelas lah ya. Kita pakai penghalang dengan 4 celah dempet-dempet. Kayak contoh di bukunya Deutsch. Nah, ini dia nih yang bikin bingung. Harusnya kan cuma bayangan yang lebih rumit atau penumbranya lebih lebar gitu ya. Tapi yang muncul di layar malah beda banget. Pola interferensi. Ada garis-garis terang sama gelap gitu, selang-seling, jelas banget polanya. Bahkan di area yang harusnya terang, kalau mikirnya cahaya lewat 4 celah biasa aja, Coba kita pertegas ya, anehnya di mana? Pikirin gini deh, kita buka lebih banyak jalan buat cahaya ke layar kan? 4 celah, bukan 1. Tapi malah bikin beberapa titik di layar jadi lebih gelap dibanding kalau celahnya cuma misalnya 2. Ada titik tertentu, kita sebut aja titik X kita ya. Tadinya terang pas cahaya lewat 2 celah, malah jadi gelap gulita pas 2 celah lagi dibuka. tunggu. Ini kan kebalik banget sama logika biasa. Kalau kita buka jendela lebih banyak ya lebih terang dong harusnya. Kok bisa nambah jalan cahaya malah bikin tempat jadi gelap? Rasanya aneh banget ini. Gimana sih ceritanya? Nah, buat mulai paham ini, kita mesti lompat sedikit ke dunia fisika kuantum. Salah satu temuan paling dasar di abad 20 itu kan cahaya itu nggak ngalir terus kayak air. Cahaya itu datangnya dalam bentuk paket-paket energi yang kepisah-pisah, diskrit. Namanya foton. Tiap foton itu satu kuantum, satu gumpalan cahaya paling kecil yang bisa ada. Namanya kuantisasi. Oke. Jadi cahaya itu partikel-partikel kecil namanya foton. Tapi kalau gitu bukannya misteri interferensi tadi jadi makin aneh ya? Kalau cahaya itu kumpulan partikel, gimana caranya partikel-partikel ini bisa saling batalin gitu di titik tertentu sampai jadi gelap? Harusnya kalau kita tembakin lebih banyak partikel, kan lebih banyak kena di layar, bukan malah ada area kosong. Nah, itu dia pertanyaannya. Tepat banget. Itu inti paradoksnya kalau kita mikirnya masih cara lama, cara klasik. Dan buat nyelidikin ini lebih jauh lagi, fisikawan bikin eksperimen yang lebih cerdik lagi. Eksperimen yang hasilnya, benar-benar goyangin pondasi pemahaman kita soal realitas. Di sini nih, bagian yang sangat seru. Eksperimen gimana tuh? Kayaknya penting banget nih. Jadi mereka coba lagi eksperimen 4 celah tadi. Tapi sumber cahayanya dibikin redup banget. Saking redupnya, mereka bisa yakin banget cuma satu foton aja yang keluar dan jalan ke arah celah dalam satu waktu. Mungkin satu foton tiap detik, atau bahkan per menit gitu. Jauh banget jarak antar fotonnya, jadi nggak mungkin ada 2 foton di dalam alat barengan. Oke, kalau gitu, pasti pola interferensinya hilang dong. Kan nggak ada foton lain buat gangguin foton yang lagi lewat sendirian itu. Kalau cuma satu partikel lewat, ya dia nabrak layar di satu titik aja. Lama-lama ya paling titiknya ngumpul di area terang aja. Tapi nggak mungkin ada pola garis-garis rapih lagi. Logis kan? Itu asumsi yang logis banget kalau pakai cara pikir kita sehari-hari. Tapi
Ya itu dia, hasil eksperimennya benar-benar bikin kaget dan ngelawan intuisi. Meskipun fotonya dikirim satu-satu, kepisah jauh gitu ya waktunya, pola interferensi yang sama persis garis terang gelap yang jelas itu, tetap aja muncul pelan-pelan di layar. Tiap foton yang mendarat itu kayak milih tempatnya sendiri, jadi lama-lama titik-titik itu ngebentuk lagi pola interferensi yang sama persis kayak pas cahayanya terang. Ini serius nih, gimana? Mungkin coba. Berarti tiap foton tunggal yang terbang sendirian itu dia entah gimana caranya tahu kalau ada celah-celah lain yang nggak dia lewatin. Dan bukan cuma tahu, dia harus interaksi sama sesuatu. Sesuatu yang nggak kelihatan. Yang lewat celah lain itu biar dia bisa mendarat di posisi yang benar buat bikin pola gelap atau terang. Tapi sesuatu apaan coba kalau nggak ada foton lain? Persis, kamu nangkep inti masalahnya. Kita udah pastiin nggak ada foton lain yang bisa diajak interferensi langsung. Jadi pertanyaannya jadi dasar banget, apa sih yang sebenarnya gangguin atau berinterferensi sama satu foton yang kita lihat ini? Entitas misterius apa yang lewat celah-celah lain dan ngaruhin kemana foton kita ini bakal mendarat? Waduh, ini udah kayak bukan fisika biasa lagi ya. Rasanya kayak masuk ke fiksi ilmiah atau filsafat gitu. Terus gimana David Deutsch jelasin fenomena yang bikin pusing ini di bukunya? Nah, yang menarik di sini, Deutsch itu nggak menghindar dari implikasi gila eksperimen ini. Dia ngajuin konsep buat jelasin si entitas misterius tadi, dia sebut foton bayangan atau shadow photon. Menurut dia, tiap foton yang bisa kita lihat foton nyata atau foton kasat mata, tangible photon, itu sebenarnya nggak pernah sendirian. Dia selalu ditemenin sama gerombolan besar foton bayangan. Foton bayangan. Kedengarannya puitis gitu ya. Tapi maksudnya apa secara fisik? Sifatnya gimana foton bayangan ini? Beda sama foton biasa. Menurut penjelasan Deutsch, si foton bayangan ini punya hampir semua sifat fisik yang sama kayak foton kasat mata. Mereka geraknya secepat cahaya, bisa dipantulin cermin, dibiasin lensa, dan yang penting nih, mereka juga bisa dihentikan sama penghalang buram atau filter warna. Tapi, ada satu beda penting banget. Foton bayangan ini sama sekali nggak kelihatan. Nggak bisa dideteksi langsung pakai alat apapun, secanggih apapun alat kita. Loh, kalau nggak bisa dideteksi, gimana kita bisa yakin dia ada? Bukannya ini kayak ngarang aja gitu, nambahin hantu ke teori fisika. Pertanyaan bagus banget, dan itu sering ditanyain. Emang benar, kita nggak bisa lihat foton bayangan langsung. Satu-satunya cara kita tahu mereka ada, ya menurut interpretasi ini, lewat efeknya ke foton kasat mata yang ditemeninnya, yaitu si pola interferensi tadi. Penjelasannya gini, pas foton kasat mata kita lewat satu celah, misalnya celah A, foton-foton bayangannya itu barengan lewat celah-celah lain, celah B, C, D. Nah, interaksi antara foton kasat mata di jalur A sama foton-foton bayangan di jalur B, C, D inilah yang bikin foton kasat mata kita diarahin buat mendarat di titik terang atau ngehindar dari titik gelap. Jadi membentuk pola interferensi. Tanpa ada foton bayangan yang lewat jalur lain itu, yang nggak bakal ada interferensi di eksperimen satu foton. Jadi keberadaan mereka itu penjelasan buat efek yang kita lihat. Oke. Jadi keberadaan mereka disimpulkan dari efeknya ke foton yang kelihatan. Tapi seberapa banyak sih foton bayangan yang nemenin satu foton kasat mata ini? Cuma beberapa gitu? Wah, jumlahnya bukan cuma beberapa, tapi banyak banget. Masif, luar biasa banyak. Deutsch ngitung kasar gitu, berdasarkan kemungkinan jalur foton di lab standar, misalnya layar target 1 meter persegi, detail polanya sampai skala 1/1000 mm, hasilnya nunjukin, buat ngejelasin pola yang kita lihat secara konsisten itu, paling nggak harus ada triliunan foton bayangan buat tiap satu foton kasat mata yang kita lihat. Apa? Triliunan? Itu gila sih jumlahnya. Susah banget bayangin triliunan makhluk tak terlihat nemenin tiap partikel cahaya. Ini bukan lagi efek samping kecil dong. Ini kayak ada alam semesta tersembunyi yang gede banget. Kenapa mesti sebanyak itu? Kok bisa sampai triliunan gitu angkanya? Angka triliunan ini bukan asal sebut ya. Ini cerminan dari seberapa rumit dan kaya fenomena kuantum yang harus dijelaskan. Kalau foton bayangannya cuma dikit, atau dunia alternatifnya cuma beberapa, itu nggak bakal cukup buat nutupin semua kemungkinan jalur dan interaksi halus yang secara bareng-bareng bikin pola interferensi presisi yang kita lihat di lab. Pola interferensi itu kan detail banget dan konsisten.
Nah, model multiverse dengan jumlah alam semesta paralel yang banyak banget ini nyediain ruang yang cukup buat semua kemungkinan kuantum ini terjadi dan interaksi. Sehingga hasil akhirnya, ya, yang kita lihat di alam semesta kita. Jadi angka triliunan itu nunjukin betapa kayanya struktur realitas di level kuantum menurut interpretasi ini. Oke deh, triliunan foton bayangan buat tiap foton kasat mata. Ini bener-bener ngubah cara sih. Tapi pertanyaan berikutnya nih, triliunan foton bayangan ini ada di mana? Apakah mereka desek-desekan di alam semesta kita ini, tapi kita nggak bisa lihat? Nah, di sini nih, Deutsch ngambil langkah paling berani dan paling bikin heboh. Menurut dia, foton-foton bayangan ini nggak ada di alam semesta kita. Mereka ada dan gerak di alam semesta paralel. Parallel universes. Alam semesta paralel. Wah, kita beneran ngomongin konsep kayak di film fiksi ilmiah nih jadinya. Banyak dunia gitu yang ada barengan. Konsepnya emang mirip sama yang sering muncul di fiksi ya, tapi asal-usulnya di sini beda. Ini bukan ngarang tanpa dasar, tapi interpretasi yang muncul dari usaha buat memahami matematika dan hasil eksperimen fisika kuantum secara konsisten. Deutsch pakai istilah multiverse buat nunjuk ke seluruh realitas fisik yang menurut dia isinya banyak banget, mungkin nggak terhingga, alam semesta paralel. Alam semesta kita yang kita tinggali ini cuma satu lembaran atau satu bagian kecil dari multiverse yang jauh lebih gede. Foton kasat mata kita gerak di alam semesta kita, sementara triliunan foton bayangannya gerak di alam semesta paralel lainnya. Tapi kalau mereka di alam semesta lain, gimana caranya bisa interaksi sama foton kita di sini buat bikin interferensi? Terus tadi kan dibilang foton bayangan bisa dihentikan penghalang. Gimana caranya penghalang di sini bisa ngalangin sesuatu di alam semesta lain? Mekanismenya gimana tuh? Itu pertanyaan soal mekanisme interaksi antar semesta ya. Dan ini emang salah satu bagian yang paling susah dibayangin dan paling abstrak dari teori ini. Gimana persisnya interaksi ini terjadi itu masih jadi area perdebatan dan pemodelan matematika yang rumit banyak di fisika kuantum. Tapi dalam kerangka interpretasi banyak dunia, many worlds interpretation, yang didukung Deutsch, interaksi ini adalah konsekuensi logis dari hukum kuantum itu sendiri. Soal penghalang, penjelasannya adalah penghalang buram itu juga ada dalam banyak salinan di alam semesta paralel. Jadi foton bayangan di alam semesta X itu nggak dihentikan sama penghalang di alam semesta kita, tapi sama salinan penghalang yang ada di alam semesta X itu. Pas kita pasang penghalang di penghalang bayangan, misalnya nutup celah B, C, D, sebenarnya kita juga nutup jalur buat foton bayangan di alam semesta paralel itu, jadi mereka nggak bisa lagi interaksi sama foton kasat mata kita di celah A. Dan akibatnya, pola interferensi hilang deh. Ini bener-bener bikin kepala puyeng sih. Kalau ada triliunan foton bayangan buat tiap foton, berarti ini berlaku juga buat partikel lain dong, kayak elektron, atom gitu. Dan kalau iya, berarti ada triliunan versi saya yang nggak kelihatan di alam semesta paralel di luar sana gitu. Secara logika, kalau interpretasi ini benar, ya gitu. Prinsip kuantum ini kan berlaku universal buat semua partikel dan sistem fisik. Tiap elektron, tiap atom, tiap molekul di alam semesta kita kemungkinan besar punya triliunan teman bayangan di alam semesta paralel. Dan karena kita semua ini kan kumpulan partikel-partikel ini, ya konsekuensinya berlaku juga buat benda gede, termasuk diri kita. Anda mungkin ngerasa diri Anda yang sekarang lagi dengerin ini versi yang nyata atau kasat mata. Tapi menurut teori ini, semua salinan Anda di alam semesta paralel lain juga ngerasain hal yang sama, persis tentang diri mereka. David Deutsch sendiri nulis di bukunya, banyak versi dari David Deutsch ini saat ini sedang menulis kata-kata ini. Kurang lebih gitu. Wah, rasanya susah nerima ini gitu aja. Maksud saya, dari cuma ngeliatin bayangan senter di tembok, kita sampai ke kesimpulan kalau kita hidup di multiverse gede banget dengan triliunan kopian semua hal, termasuk diri kita. Kayak lompatan logikanya jauh banget gitu. Bukannya mungkin ada penjelasan lain yang lebih simple ya, walaupun mungkin kita belum nemu aja. Itu sikap skeptis yang sehat kok. Dan penting buat diakui kalau interpretasi banyak dunia ini bukan satu-satunya cara lihat mekanika kuantum. Walaupun pendukungnya bilang, ini yang paling logis dan paling dikit asumsi tambahannya kalau kita terima persamaan kuantum apa adanya. Tapi, coba kita balik ke pertanyaan kunci dari Deutsch. Gimana bisa eksperimen sesimpel pola bayangan ini maksa kita mikirin revisi seradikal itu soal gambaran realitas kita?
Jawabannya, kayak yang dia tekanin, ada di tujuan sains itu sendiri. Sains itu bukan cuma soal nebak apa yang bakal terjadi. Misalnya, nebak di mana garis gelap bakal muncul. Sains di level yang lebih dalam itu soal ngejelasin kenapa hal itu terjadi. Ah, iya bener, penjelasan. Kita mungkin bisa aja bikin aturan matematika atau program komputer rumit yang bisa nebak persis titik terang gelapnya di mana tanpa perlu nyebut foton bayangan atau multiverse. Tapi aturan atau program itu nggak bakal ngejelasin kenapa polanya gitu. Kenapa satu foton kayak tahu jalur lain? Kenapa nambah celah bisa bikin titik jadi gelap? Aturan itu cuma jadi resep doang. Nggak ada pemahamannya. Tepat sekali. Penjelasan yang paling nyambung, paling hemat asumsi tambahan kalau kita terima persamaan kuantum sebagai dasar ya, dan paling bisa jelasin semua keanehan eksperimen kuantum menurut Deutsch dan pendukung interpretasi banyak dunia, yaitu tadi. Realitas itu sendiri emang dasarnya bersifat multinilai atau multiverse. Foton bayangan dan alam semesta paralel itu bukan tambahan aneh yang dibikin-bikin, tapi konsekuensi logis yang ditarik dari usaha keras buat ngejelasin hasil eksperimen yang nyata dan nggak bisa dibantah, kayak pola bayangan ini. Dalam pandangan ini, pola bayangan yang simpel itu bukan hal sepele. Dia itu jendela empiris langsung ke struktur realitas yang jauh lebih besar dan lebih aneh dari yang pernah kita bayangin dari pengalaman sehari-hari. Penting diingat ya, fisikawan kayak Deutsch itu ngajuin multiverse bukan karena mereka suka ide fiksi ilmiah. Mereka ngerasa kedorong ke kesimpulan ini karena tuntutan buat jelasin hasil eksperimen kuantum yang aneh ini secara logis dan konsisten, pakai kerangka fisika yang sama buat semua fenomena. Jadi kalau kita rangkum nih penjelajahan mendalam kita soal bayangan ini, inti pelajarannya apa dong? Fenomena yang kita anggap biasa banget, kayak bayangan, pas dilihat teliti pakai kacamata fisika kuantum, ternyata jadi sesuatu yang luar biasa. Dia jadi bukti atau setidaknya argumen kuat lah menurut interpretasi ini, buat salah satu ide paling revolusioner dan bikin bingung dalam sejarah sains. Adanya banyak banget alam semesta paralel, sebuah multiverse. Tiap kita nyalain senter di kamar gelap, itu secara harfiah bikin riak di triliunan alam semesta lain. Secara konsep, iya. Sekolah implikasinya emang susah banget dipahami pakai intuisi biasa. Dan ini bukan cuma teori fisika abstrak buat ilmuwan doang loh. Kalau benar, ini secara fundamental ngubah cara kita lihat diri kita sendiri dan tempat kita di alam semesta. Anda, saya, semua yang kita lihat dan alami ini mungkin cuma satu utas dalam kain realitas yang jauh lebih gede, satu versi dari triliunan versi lain yang sama nyatanya. Ada di lapisan realitas beda, tapi semuanya nyambung dan diatur hukum kuantum yang sama. Realitas kayaknya jauh lebih besar, lebih kompleks, dan jujur aja jauh lebih aneh daripada yang bisa ditangkap intuisi kita yang kebentuk dari pengalaman di dunia gede ini. Benar-benar perjalanan pikiran yang luar biasa ya. Mulainya cuma dari senter padahal. Iya kan? Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan para pendengar. Kita baru aja lihat gimana pola bayangan yang kelihatannya biasa banget ternyata nyimpen kerumitan luar biasa yang menurut satu interpretasi kuat nunjuk langsung ke adanya multiverse. Ini jadi muncul pertanyaan menarik. Fenomena sederhana apa lagi ya dalam hidup kita sehari-hari yang mungkin selama ini kita anggap remeh aja? Fenomena apa lagi yang kalau kita teliti lebih dalam, pakai alat sains yang tepat dan pikiran terbuka, bisa jadi nyimpen kunci tersembunyi buat ngerti lapisan realitas yang lebih fundamental? Apalagi yang sebenarnya tersembunyi persis di depan mata kita?